Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nuro Baiti, NIM 3518052, mata kuliah Bimbingan Konseling Penyuluhan Belajar kelas A. Dosen pengampu Bu Lisa Devi Dian Arifia MPSI. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan belajar dan penanganannya, berupa di dalamnya menjelaskan tentang lupa dan kejenuhan belajar. Langsung saja ya di materinya, yaitu permasalahan belajar atau diartikan dengan kesulitan belajar, yaitu ditandai dengan kegagalan siswa dalam belajar. Seorang siswa yang mengalami kegagalan dalam belajar mencapai target pembelajaran itu, targetnya minimal dapat dikategorikan memiliki masalah kesulitan belajar. Kesulitan belajar tersebut dapat ditangani dengan yang pertama, pengumpulan dan pengolahan data, yang kedua, diagnosis, yang ketiga adalah prognosis, yang keempat, treatment atau perlakuan, yang kelima, evaluasi. Selanjutnya adalah lupa. Lupa di sini penjelasannya sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Dengan demikian, lupa bukanlah peristiwa hilangnya item informasi dan pengetahuan dari akal seseorang. Nah, dalam lupa tersebut ada faktor-faktornya. Faktor-faktornya lupa itu karena lupa dapat terjadi karena gangguan konflik antara item-item informasi atau materi yang ada dalam sistem memori siswa. Terus ada lupa dapat terjadi pada seseorang karena adanya tekanan terhadap item yang telah ada, baik sengaja atau tidak. Terus lupa dapat terjadi pada siswa karena perubahan situasi lingkungannya. Terus selanjutnya ada kiat mengurangi lupa dalam belajar. Bagaimana? Yang pertama ada overlearning atau belajar lebih. Artinya upaya belajar yang melebihi batas. Yang kedua, tambahan waktu belajar atau extra study time, yaitu upaya penambahan alokasi waktu belajar. Yang ketiga adalah melihat memori device, yang sering juga hanya disebut dengan kiat khusus yang dijadikan alat pengingat. Terus yang keempat ada pengelompokan, menata ulang item dari materi menjadi kelompok-kelompok kecil yang dianggap lebih logis. Terus yang kelima, latihan terbagi. Yang keenam, pengaruh letak bersambung untuk memperoleh efek positif dan pengaruh letak bersambung. Dan bagaimana cara mengatasi lupa? Itu ada kita baik secara normatif maupun kajian psikologis, maka dapat disimpan bahwa dalam proses pembelajaran diperlukan ingatan yang baik sehingga ia mampu menguasai beragam ilmu pengetahuan. Sementara lupa menjadi salah satu gangguan belajar yang dapat menghambat seseorang dalam menguasai beragam ilmu tersebut. Yang terakhir adalah kejenuhan dalam belajar. Kejenuhan belajar itu mesti siswa ada, karena jenuh berarti padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi memuat apapun karena sudah jenuh dalam belajarnya. Faktor-faktor penyebab jenuh itu ada. Yang pertama, karena kecemasan anak terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. Yang dua, karena kecemasan anak terhadap standar atau patokan keberhasilan bidang studi tertentu. Yang ketiga, karena anak berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat dan menuntut kerja intelek yang berat. Yang keempat,
konsep kinerja akademik yang optimum, sedangkan dia sendiri menilai belajar hanya berdasarkan pada ketentuan yang ia buat sendiri. Cara mengatasi dalam kejenuhan belajar itu ada, yaitu melakukan istirahat dan mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup banyak. Yang kedua, pengubahan atau penjadwal ulang kembali jam-jam atau hari belajar. Yang ketiga, pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar meliputi posisi meja tulis, posisi lemari atau rak buku atau yang lainnya dipindahkan atau ditata ulang agar rapi. Terus yang selanjutnya memberikan motivasi dan stimulasi baru agar anak merasa terdorong untuk belajar lebih giat lagi. Harus memberikan semangat. Yang terakhir, anak harus berniat nyata. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.